Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di majelis ilmu kajian terhadap Al-Quran dengan tema membongkar rahasia perdukunan. Insyaallah nanti kita akan bedah seperti apa praktek-praktek perdukunan di daerah kita, di masyarakat kita. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga terus mengalir kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Di masyarakat kita yang namanya dukun hampir menjadi problem solver, menjadi solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi, terutama masyarakat awam. Kalau kita lihat di masyarakat awam itu hampir semuanya ketika ada masalah larinya ke dukun. Ada anak baru lahir sakit sedikit langsung dibawa ke dukun. Apa kata dukun? Oh, ini anak sabar loh. Kemudian mulai besar, mau dihentikan persusuannya, datang lagi ke dukun. Minta apa? Minta istilah Maduranya itu palopah. Supaya apa? Supaya tidak ingat pada asi yang dia. Mau sekolah, anaknya nggak mau sekolah, datang lagi ke dukun. Minta jampe lagi ke dukun, dikasih oleh dukun zimat-zimat. Kemudian air-air yang dikasih mantra-mantra, ada zimat di dalamnya dan sebagainya. Kemudian mau mondok, agar kerasan di pondok, datang lagi ke dukun. Pak dukun, ini anak saya mau mondok, tolong buat gimana supaya kerasan. Akhirnya apa yang terjadi? Pikirannya kacau si anak itu. Kenapa? Karena yang didatangi adalah dukun yang pakai jin, yang bisa mempengaruhi pikirannya. Dia itu ketika dia minum ASI, kemudian dibawa ke dukun supaya lupa pada asinya, maka jin yang dimasukkan ke tubuhnya itu ada jin pelupa. Lupa dia sama asinya, sehingga seiring berjalannya waktu dia itu akan menjadi orang yang pelupa, hafalannya enggak kuat, mudah terpengaruh oleh gangguan-gangguan jin, pikirannya mudah depresi dan sebagainya. Kenapa? Mulai kecil dia diperkenalkan dengan jin-jin. Kemudian mondok supaya kerasan, datanglah ke dukun. Setelah mondok apalagi waktunya menikah dia belum dapat jodoh, datang lagi ke dukun. Pak dukun, ini anak saya sudah usianya sudah 25 tahun tapi belum ada yang meminang. Gimana caranya nih? Akhirnya apa kata dukunnya? Coba lihat tangannya. Dibuka tangannya, dibaca sama dukunnya, jodoh kamu ada di depan kamu. Itu dukun cabul namanya. Dukunnya modus. Mau cari jodoh, datang ke dukun juga. Mau nikah, sudah dapat calon, datang lagi ke dukun. Pak dukun, ini gimana kira-kira? Nama anak saya A, nama dia B, kira-kira gimana? Dihitunglah sama dukun, apa namanya? Naktoh katanya. Oh, ini namanya A, ini namanya B. Ini anak pertama, jodohnya ini, calonnya ini anak terakhir, maka ini akan terjadi seperti ini. Untuk menangkalnya, maka harus membeli hewan yang seperti ini, dukun. Perdukunan. Kemudian apa lagi? Setelah menikah, dia mau buat rumah. Datang lagi ke dukun dia. Pak dukun, saya mau buat, Mbak saya mau buat rumah. Kira-kira hari apa? Hari yang baik.
Apa kata dukunnya? Oh, ini hari ini jangan buat rumah nih. Kenapa? Karena ada naga di utara. Naganya sedang menghadap ke selatan. Ada naga dari timur menghadap ke barat dan sebagainya. Teori-teori seperti itu yang digunakan. Nah, hari ini bagus nih. Nanti pondasinya dimulai dari kanan, dari timur ke barat, kemudian ke selatan, seperti itu. Ribet banget ya. Hidupnya ribet. Kemudian sampai mau meninggal, kadang-kadang masih datang ke dukun. Mbak dukun ini, kakek saya sudah sulit nih meninggalnya, tolong dicampe-campe, dibakar kemenyan lah di sampingnya. Nah, itu fenomena di masyarakat kita, terutama masyarakat awam. Di daerah saya dulu, saya dari desa apa-apa, darinya ke dukun. Alhamdulillah, sekarang zaman sudah maju, informasi ilmu sudah banyak masuk, sudah banyak orang cerdas. Malah akhir-akhir ini fenomenal, si pesulap merah katanya membongkar trik-trik perdukunan, mempermalukan trik-trik perdukunan, sehingga masyarakat sudah mulai cerdas. Oh, selama ini yang saya datangi ternyata penipu, yang keris listrik lah, keris petir lah, yang kelapa isi darah lah. Oh, ternyata selama ini ditipu oleh dukun-dukun tersebut. Rata-rata mereka pakai trik, yang menemukan bubur, ada bundelan, ada kain kafan, isinya di dalam itu seperti pocong, ada paku-paku, seperti itu. Ternyata trik, ternyata penipuan. Alhamdulillah banyak rakyat tersadarkan. Bagaimana sih Ustaz pandangan Islam terhadap praktek perdukunan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman Arab Timur itu sudah banyak praktek-praktek perdukunan itu. Nama-nama mereka pun bermacam-macam, ada beberapa golongan. Ada yang kelompok namanya kahin. Kahin itu orang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan dia mengatakan, saya paham dengan hal-hal tersembunyi, lebih ke meramal, lebih ke paranormal. Kahin, Mas, kamu nanti kalau sudah dewasa hidupmu akan seperti ini, nanti jodohmu akan ini, nanti usaha kamu yang bagus itu adalah ini. Itu masuk ke kahin, namanya kahin. Ada namanya arraf. Arraf itu kalau kata orang sekarang itu orang pintar. Jadi kata arafah, tahu, sok tahu. Kenapa dikatakan arraf? Kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang ke mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi pintar mereka, kenapa yang datang bodoh? Jadi orang awam berobatnya ke dukun, orang awam kalau sakit berobatnya ke dukun, dukunnya kalau sakit berobatnya ke dokter. Zaman kebelakang. Arwah ini adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui urusan tertentu melalui cara-cara tertentu. Misalkan mengetahui barang-barang yang hilang, barang-barang yang dicuri. Nah, ada barang hilang, datang ke Arwah. Mbak, ini barang saya hilang. Oh, ini coba cari di sini, bakarin kemenyan. Oh, ini yang ngambil nih, rambutnya hitam. Itu arraf, suka sok-sok tahu, dianggap orang pintar. Kemudian ada romal. Romal itu yang suka meramal-ramal. Nanti jodoh kamu seperti ini, nanti masa depan kamu seperti ini. Suka meramal-ramal, dia sok-sok tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Itu namanya ramal, ilmu ramalan. Kemudian ada namanya
munajim. Munajim itu ahli nujum, ahli perbintangan. Mas, sampean itu zodiaknya Virgo. Kalau Virgo itu gini. Sampean itu Capricorn. Sampean itu Libra. Kok hafal Ustaz? Dulu kalau beli tabloid kita dicari putri itu dulu. Ini saya nih lahir tanggal berapa di bulan apa? Cari, oh ternyata saya Virgo. Oh Virgo itu, wah gitu. Oh bersabarlah, sebentar lagi kamu sukses gitu. Itu najim kayak gitu. Padahal yang buat seperti itu iseng-iseng aja. Dibuatlah kata-kata yang umum sehingga seakan-akan oh iya ya. Kalau saya rajin bisa sukses kalau. Walaupun nggak Virgo, walaupun nggak Capricorn, kalau rajin tekun insya Allah sukses. Terus kemudian ada yang namanya sahir. Sahir itu tukang sihir. Sihir ini banyak macamnya Bapak Ibu. Ada sihir marid. Sihir marid itu sihir yang diperuntukkan untuk membuat korbannya itu sakit. Contohnya Bapak ada masalah dengan saya, akhirnya karena sakit hati saya datang ke sahir, ke penyihir, Mbah Dukun, Om Sahir, tolong dibuat sakit-sakitan. Akhirnya apa yang terjadi? Livernya bengkak, perutnya membesar. Akhirnya dia antara hidup dan mati, sakit-sakitan. La yamutu wa la yahya, nggak mati nggak hidup. Ada seperti itu namanya sihir marid. Ada sihir tafriq, seperti yang ada di surah Al-Baqarah, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka penyidik itu belajar dari keduanya itu tentang bagaimana cara memisahkan hubungan seseorang dengan pasangannya, hubungan suami istri. Gimana contohnya Ustaz? Misalkan saya pernah tunangan dengan seorang perempuan, seorang akhwat. Ternyata si akhwat ini, si perempuan ini, si cewek ini memutuskan hubungan sepihak dengan saya. Memutuskan hubungan pertunangan secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Sakit hati dong saya. Datanglah saya ke tukang sihir, Mbah Dukun, tolong buat dia menikah dengan orang lain, buat rumah tangganya berantakan. Ketika sihir tafriq itu masuk, maka rumah tangga si korban itu menjadi berantakan. Sedikit-sedikit emosinya tinggi. Ada masalah kecil menjadi besar. Piring terbang, gelas pecah, juga gak ada kebahagiaan di rumah tangga itu. Maka jika awalnya normal, jika awalnya kalem, tiba-tiba semuanya emosinya naik, ada masalah kecil menjadi besar, maka ada kemungkinan itu adalah sihir tafriq, sihir pemisah antara hubungan suami istri, sihir perceraian. Ada juga sihir jomblo, mas-mas yang belum menikah ikut rupiah lagi. Insya Allah sesi kedua itu ada habis isya, insya Allah kita langsung rupiah bersama. Yang belum nikah tuh langsung senyum-senyum. Saya kesempatan rupiah lagi. Berarti yang senyum-senyum belum nikah tuh. Kalau yang sudah nikah masih senyum-senyum, belum nikah lagi berarti. Insya Allah sesi kedua kita nanti rupiahan bareng. Sihir jomblo ini gimana Ustaz? Sihir tak baju lakeh, tak baju bini. Ketika ta'aruf ada jalan, ada aja hambatan, gak jadi. Dikenalin, dita'arufin, gak jadi. Tunangan batal. Itu ada istilahnya kanceng. Itu sihir jomblo. Sama kasusnya ketika ada orang sakit hati, Mbak, boleh kenalan enggak? Apa kamu hitam dekil kayak gitu mau kenal sama aku? Akhirnya meludah dia, diambil ludahnya oleh orang yang dihina itu,
dibawa ke dukun. Ludah itu kemudian menjadi media. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya dia ngejar si cowok. Malam-malam dia mimpi si cowok. Ingin ketemu, rasa ingin ketemunya tinggi. Nah itu namanya sihir mahabbah, sihir pelet di negara kita. Banyak juga macam-macam sihir. Ada sihir penglaris. Seperti apa sihir penglaris, Ustaz? Kita jual makanan, makanan kita biasa-biasa aja. Ternyata yang antre banyak, antre. Pakai apa? Pakai sihir penglaris. Makanan kita itu diludahi oleh jin-jin peludah. Sehingga apa? Sehingga rasa dari makanan kita itu langsung makjub ke konsumen. Ketika lewat dekat situ, langsung hatinya tertarik, pikirannya tertarik untuk makan lagi di situ, balik lagi ke tempat itu. Jadi kalau ada makanan-makanan, orang jual makanan yang dia itu sudah nggak masuk akal, antrinya luar biasa, yang antri sudah kayak pasar aja. Wallahu a'lam, apa karena manajemennya atau karena ada sesuatu dengan sihir penglarisnya. Gimana Ustaz ciri-ciri sihir penglaris? Bapak Ibu kalau masuk ke rumah makannya, coba lihat di atas pintunya. Ada nggak yang dipaku di atas pintunya itu? Kalau ada bundelan-bundelan hitam dipaku di situ, sebaiknya dihindari seperti itu. Itu pakai jin penglaris. Sehingga rasa makanan yang dijual itu sangat mempengaruhi ke lidah konsumen, lidah customer. Kemudian contoh lain sihir penglaris ketika kita jual baju fashion ya. Nah, kelihatan ke calon pembeli itu, ke calon buyer itu, baju-baju busana-busana yang kita jual itu bagus sekali, membuat mata-mata silau, membuat emak-emak langsung merogoh kocek. Nah, itu biasanya fungsi dari sihir penglaris. Hati-hati kita kalau pakai seperti itu. Tidak ada yang gratis di dunia jin, Bapak Ibu. Mesti akan ada yang harus dibayar. Ada tumbal yang harus diberikan. Minimal apa? Minimal tubuhnya akan ditempati oleh jin-jin itu. Nah itu semuanya adalah dukun, masuk dalam kategori arwaf semuanya. Apa kata Nabi tentang dukun itu? Man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun, arraf, maka tidak diterima salatnya berapa? Arba'ina yawman, 40 hari tidak diterima salatnya. Salat duha rajin, salat wajibnya sudah ke masjid berjamaah, terus kemudian masih ditambah salat qiyamul lail, salat tahajud. Kemudian masih datang ke dukun, ke peramal, 40 hari salatnya enggak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah mengena ke ibadah kita, kena ibadah kena kita. Kemudian man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, kahin atau arraf, maka kemudian dia mempercayai perkataannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia telah kafir dan telah kufur kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu gimana Ustaz? Seperti apa ciri-ciri mereka Ustaz? Seperti apa ciri-ciri yang disebut dukun itu? Di antara ciri-ciri dukun yang disebut arraf, yang disebut kahin, terus kemudian apa tadi, sahir dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, di Madura itu ada dukun tapi dia bukan dukun. Disebut dukun tapi dia bukan dukun, bukan arraf, bukan kahin, bukan
Munajim bukan sahir. Seperti dukun apa? Dukun beranak. Dia bukan dukun. Kenapa nggak pakai jin dia? Membantu orang lahiran. Dukun pijat, tukang pelet, dia bukan dukun, asalkan dia murni pijat kurang. Jadi kita kalau capean datang ke dukun pijat nggak apa-apa, karena dia bukan arwah, bukan kahin. Tidak kena vonis 40 hari sholatnya nggak diterima. Yang terpenting dia itu nggak pakai jin, nggak pakai media-media kesyirikan, pijat kurang biasa. Kalau pijat dia sambil nyembur-nyembur, kalau pijat dia sambil ada kemenyan di sampingnya, kalau pijat dia sambil tabur bunga, maka itu sudah masuk ke dukun, masuk ke arwah. Hati-hati. Dukun bayi ada yang murni pijat kurang, ada yang pakai hodap, pakai jin. Hati-hati yang pijat bayinya. Cari yang murni pijat kurang kalau mau dipijat. Seperti apa ciri-ciri dukun, Ustaz? Yang pertama, biasanya si dukun ini menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Kamu siapa namanya? Saya Ahmad. Gus. Kan lagi Gus, lagi tren Gus sekarang. Saya Ahmad, Ustaz. Nama ibu kamu siapa? Ibu saya Fatimah, misalkan. Nah, itu ciri-ciri dukun seperti itu. Kenapa dia nanya? Kenapa dia nanya nama ibunya, nama ibu kandungnya, bukan nama bapaknya? Karena setan-setan itu menginginkan penistaan terhadap manusia. Kalau orang disebut si Fulan bin Fulan nama ayahnya, berarti dia sah. Artinya memang sanadnya apa namanya? Ke bapaknya. Tapi kalau ke ibunya, berarti dia anak zina. Ya kan? Berarti dia nggak jelas bapaknya. Itu kerjaan setan seperti itu di budayanya. Ditanyakan namanya dan nama ibunya. Kemudian dukun biasanya minta benda-benda yang pernah menempel di tubuh pasien atau di tubuh korban. Ada seorang ibu muda, dia baru punya berapa anak gitu, pasangan suami istri, masih muda si ibu tuh. Datang untuk ke terapi seperti ini, cerita dia, Ustaz, saya kehilangan, mohon maaf, daleman CD. Saya pikir udah beli aja lagi, Mbak. Ternyata dia itu sakit-sakitan. Saya pikir cuma hilang biasa aja, ternyata suaminya juga iya Ustaz, ada seorang laki-laki berhenti di dekat rumah, kemudian dia ke tempat cucian kami, ke tempat jemuran kami. Dia ambil barang di situ, ternyata CD istri saya hilang Ustaz, dia ambil Ustaz. Berarti ini masalah serius. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia terapi Quran, dia itu reaksinya sampai reaksi keras. Alhamdulillah setelah beberapa kali rupiah, setelah 4 kali rupiah, alhamdulillah dia sudah normal lagi. Dukun-dukun itu butuh media untuk melancarkan aksinya. Butuh benda-benda yang pernah menempel di tubuh korban, CD-nya, dalemannya, kerudungnya. Semakin dekat dia dengan tubuhnya itu semakin bagus, atau fotonya. Sehingga sekarang kalau mau nyihir orang tuh, mau memelet orang, tinggal cari aja IG-nya. Dia sudah posting di situ. Sudah diposting semua foto mbak-mbak. Tinggal download di situ, ambil, selesai. Jadi meminta benda-benda yang pernah menempel di tubuhnya. Kemudian ciri lainnya, dukun itu biasanya minta untuk menyembelih atau mempersembahkan sesuatu, menyembelih hewan tertentu. Bapak kalau mau sembuh, ini bapak terdolimi, ada orang yang nggak suka sama bapak, sama keluarga bapak, tolong segera cari kambing yang warnanya putih, tolong segera cari ayam yang warnanya hitam, sembelih. Kita sembelih, kemudian kepalanya ditanam di depan rumah, ditanam di pojok-pojok rumah. Dukun itu sudah.
Datang ke orang-orang model seperti itu, nggak diterima sholat kita 40 hari. Kita divonis kafir terhadap Al-Quran. Ibu, anak ibu ini kena gangguan jin, tolong cari jajan pasar ibu, taruh di perempatan, pertigaan, dekat makam, dekat kuburan, dekat sumur. Ada persembahan-persembahan seperti itu. Tolong cari ayam goreng ibu, ayam goreng setannya. Tolong taruh di dekat kuburan, di dekat pohon besar itu. Setannya dikasih ayam goreng, anaknya dikasih tahu tempe. Itu orang bodoh, datang ke orang pintar. Nah, datang ke orang-orang seperti itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Dukun biasanya menulis raja-raja, menulis wifik-wifik. Ada kertas, kadang pakai medianya itu kulit kencolo, kulit rusa dan sebagainya. Ditulis alif, 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 wow, wow, wow. Apalagi ada bintang terbalik, ada titik-titik, nggak ngerti kita tulisannya apa, kayak tulisannya anak PAUD gitu. Kalau yang sekarang itu tulisannya apa? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an gitu. Itu yang sekarang. Dukun biasanya memberi jimat-jimat seperti itu. Ada dukun yang minta pasiennya agar tidak bersentuhan dengan air selama beberapa hari. Artinya dia nggak boleh ambil wudhu, dia nggak boleh sholat. Kemudian dukun biasanya berteman kami membaca mantra yang tidak bisa dipahami, nggak jelas. Teman kami yang nggak jelas. Sedangkan kalau ya itu dibacakan dengan keras ayat suci Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Terus kemudian dukun biasanya minta mahar, kayak orang mau nikah aja dia. Wah, dukun berapa biayanya? Kami nggak butuh biaya, nggak usah biaya, gratis kalau berbagi kami itu. Cuma ini ada jimat nih, tebus aja, kasih mahar. Berapa mah dukun? 5 juta. Weh, ada tetangga saya tukang becak, disuruh nebus jimat 250.000, jimat kecil nih, dukun disuruh nebus jimat, padahal untuk dimakan aja dia susah, dia ekonominya kelas menengah ke bawah, dia miskin, orang miskin sakit kemudian masih dipalakin seperti itu, 250.000 mahar dari jimat. Terus kemudian dukun kadang-kadang bisa menarik-narik benda gaib, sosok pakai mantra-mantra, habis itu narik benda gaib, keluar apa? Paku, kadang-kadang lidi, kadang-kadang tali pocong, tanah kuburan, dukun yang kayak gitu. Sedot, tarik, ternyata wah ini ada paku nih. Sedot, tarik, ini ada lidi. Itu pakai trik Bapak Ibu. Jadi paku lidinya itu masuk sini gitu. Akhirnya ditarik keluar paku, ditarik keluar lidi. Kemudian biasanya benda-benda yang dikeluarkan dari tubuhnya itu keluar bukan dari lubang tubuh. Kalau muntah keluar dari lubang tubuh, muntah dari hidung, dari mulut, dari kumpul tubuh, semuanya bisa. Kadang-kadang keluarnya dari apa? Dari lutut, dari kepalanya ditarik ke atas. Ternyata ada paku, ternyata ada apa namanya tali pocong, segala macam, dukun. Nah itu ciri-ciri perdukunan. Kita hindari supaya kita selamatkan ibadah kita selamatkan akidah kita terutama. Jangan sampai kita turun lagi. Sampaikan video ini, ada live streaming, ada rekaman video, silakan sebar video ini supaya masyarakat kita lebih cerdas lagi. Sekarang di perdukunan sudah sepijok, kenapa dibongkarin semuanya rahasia-rahasianya? Sudah nggak banyak, sudah mulai cerdas masyarakatnya, sudah nggak mau mereka datang ke dukun-dukun, sudah sepijok. Jadi yang selama ini mereka jualan benda-benda penglaris, ternyata sudah nggak laris juga, sudah kehilangan job. Insyaallah itu Bapak Ibu, insyaallah habis isya
kita akan ruqyah bareng-bareng. Siapa tahu di tubuh kita ada jin, ada sihir-sihir, kita akan ruqyah bareng. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita sholat Isya? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pijat itu ada salah satunya itu tidak bisa tantangan pijat hari malam Jumat atau malam berbuang, apakah indikasi pijat yang seperti itu? Tapi memang pada umumnya begitu. Apakah memakai ilmu jin juga? Ada tukang pijat yang dia itu malam-malam tertentu dia itu nggak mau pijat, misalkan malam Rabu, misalkan malam Rabu kami tutup, kami nggak praktek, kami ini. Nah itu indikasi dukun. Malam Jumat, apalagi yang manis-manis, kalau manis-manis kami nggak ini, kami pijatnya cuma yang baik-baik aja, itu indikasi dukun. Jadi hindari yang seperti itu. Jadi dia sudah punya kodam. Kadang-kadang turun-temurun tuh keahliannya, kompetensinya. Insyaallah gitu. Ada lagi kira-kira? Silakan. Waalaikumsalam. Apakah boleh ketika meruqyah menggunakan mediator? Apakah boleh ketika meruqyah menggunakan mediator? Beberapa tahun terakhir ini ada ikhtilaf di kalangan meruqyah. Ada ikhtilaf tentang boleh tidaknya menggunakan mediator atau mediumisasi. Nah, sehingga dari perbedaan pendapat itu ada peruqyah yang menggunakan mediumisasi, ada yang anti terhadap mediumisasi. Namun kemudian dari ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, mengeluarkan bayan tidak bolehnya pakai mediumisasi. Sehingga sekarang serentak ada peruqyah sudah tidak menggunakan mediumisasi karena adanya bayan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita menyikapi ketika istilahnya kita sudah belum masuk ke warung, kemudian melihat jimat itu, apakah kita tetap makan di sana atau gimana? Sebab banyak mengatakan ketika kita membacakan basmalah sudah aman untuk dimakan. Terima kasih. Iya, kita sudah terlanjur masuk ke sebuah warung. Ternyata setelah kita pesan makanan sudah ready, mau dimakan, ingat kita, oh ternyata di atas itu ada bubur-bubur, ada bundelan-bundelan. Gimana sih kalau kita baca basmalah, baca ta'awudz, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kita baca itu, berlindung kepada Allah. Kalau perlu diruqyah dulu makanannya, supaya efek-efek dari itu, dari apa namanya, makanan-makanan yang terdapat sihir di situ tidak kena ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Pernah menjadi dukun, kemudian nanti tidak menurun ke bapaknya, tapi justru menurun ke dia kayaknya. Cuma dalam perkembangannya sejauh itu, dia sudah menjadi orang yang benar-benar hijrah. Jadi bapaknya Prabu, dan Nabi dan sebagainya. Terus sampai sejauh ini kadang-kadang dia masih merasakan sudah sesuatu. Nah, ini indikasi apakah jin nasab itu masih ada indikasinya dari mana solusinya? Misalkan kakeknya dukun, kakeknya orang pintar, kakeknya itu begitu. Nah, hadam-hadam dari kakeknya itu akan berpotensi turun ke bapaknya, ke anak, ke cucunya. Terus begitu, ada yang turun sampai 7 turunan, ada yang turunnya itu selang-seling dari kakek ke anak perempuan, dari anak perempuannya ke anak laki-lakinya gitu. Ada seperti itu polanya. Maka untuk memutus itu perlu biasanya kita ikrar memutus hubungan dengan semua jin-jin yang pernah melakukan perjanjian dengan kakeknya, dengan keluarganya. Ikrar pemutus kontrak, ikrar seperti itu. Mohon kepada Allah agar semua bentuk perjanjian dengan leluhurnya, jin-jin dengan leluhurnya, dengan kakeknya itu terputus semuanya, sehingga dia tidak kebagian, dia tidak dapat jin khodam, anak-anaknya juga tidak dapat jin khodam. Indikasinya seperti apa, Ustaz? Masih adanya jin nasab seperti itu.
Ciri-cirinya orang itu sering indigo, bisa lihat-lihat. Awalnya bisa segelembar kayak ada orang lewat hitam, terus kemudian ketika dilihat nggak ada, atau bahkan jelas di situ ada pocong, di situ ada kuntilanak, di situ ada itu. Terus dari awalnya bisa melihat indigo, indra keenam kata orang, kemudian bisa meramal, akhirnya digiring untuk bisa meramal. Oh, dompet kamu ternyata jatuhnya di sana. Oh, nanti kamu akan seperti ini. Bisa ada kemampuan seperti itu pada akhirnya. Digiring untuk bisa menjadi dukun juga seperti kakek. Jadi itu jangan dipupuk kalau tidak kemampuan seperti itu, dihindari. Insyaallah gitu ciri-cirinya. Ada yang lagi silakan. Bagaimana membedakan seorang dukun dengan yang menggunakan kedok? Dia mengobati seseorang tapi dengan pakai ayat ruqyah juga. Saya punya pengalaman ketika ada yang kesurupan, memang dia meruqyah dan kebetulan sembuh, artinya jinnya keluar. Tapi justru yang disembuhkan itu malah cerita bahwa orang tersebut yang menyembuhkan itu berpraktek sebagai dukun, dan ternyata memang terbukti setelah dibongkar ada alat-alat yang memang dipakai untuk perdukunan. Terima kasih. Jadi apapun pakaiannya, mau dia berjas mirip saya ini, pakai jubah seperti saya, kalau prakteknya perdukunan ya dukun dia gitu. Mau dia pakai sorban, ya dukun kalau prakteknya perdukunan. Cara gampangnya, kalau dukun itu bisa langsung nyentuh ke pasiennya, nggak pakai sarung tangan, main sentuh aja. Kadang-kadang ngobatin orang berduaan, istilah nggak boleh dia masuk ke kamar ini kamar praktek, ruang praktek. Dia berduaan dengan perempuan itu, seperti itu. Dia melanggar hukum syar'i, dilanggar dia. Terus kemudian kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran diubah-ubah. Betul, dia awalnya baca surah An-Nas, tapi terakhir diubah sama dia minal jinnati waras. Itu sudah dukun, mencampur yang hak dengan yang batin. Jadi seperti itu. Terus biasanya rekomendasinya itu hal-hal aneh. Ibu kalau mau sembuh, tolong minum air kencingnya sendiri, dukun. Ibu kalau mau sembuh, tolong makan daging babi walaupun hanya seiris, dukun itu sudah. Gitu. Insyaallah mudah cara membedakan antara yang hak dan yang batil itu. Cuma kadang-kadang kita masih banyak yang tertipu oleh baju, oleh pakaian. Kalau sudah katanya berdukunan, ya sudah dukun aja, selesai. Insyaallah itu. Sementara kita tutup dengan kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.